Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah aman di dalam Yesus, janji Tuhan, pengharapan kebangkitan, dan kehidupan kekal, tergenapi di dalam Yesus Kristus. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 2, ayat 25 sampai ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan, sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 2, ayat 25 sampai ayat 28, yang merupakan bagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta, setelah pencurahan Roh Kudus atas para rasul dan berkumpulnya banyak orang di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, yaitu pada hari raya Pentakosta Yahudi, ketika orang-orang Yahudi yang taat dari berbagai daerah berada di Yerusalem. Pentakosta adalah festival penting bangsa Yahudi, yang terjadi 50 hari setelah Paskah. Kota ini dipenuhi peziarah dari berbagai daerah, menjadikannya momen yang tepat bagi Petrus untuk menyampaikan pidato kepada beragam audiens. Pada saat itu para rasul baru saja menerima pencurahan Roh Kudus, dibuktikan dengan mereka semua berbahasa roh, dan disertai tanda-tanda mukjizat lainnya sehingga menarik perhatian orang banyak. Untuk menjawab pertanyaan dari para peziarah dari berbagai negara itu, Petrus berdiri untuk menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Ia memulai dengan menjawab tuduhan bahwa para rasul sedang mabuk, dan menjelaskan bahwa apa yang disaksikan orang banyak adalah penggenapan nubuatan Yoel tentang Roh Allah yang dicurahkan kepada semua orang. Selanjutnya, Petrus mengutip Mazmur pasal 16, ayat 8-11, sebuah Mazmur Daud. Dengan merujuk pada Raja Daud, Petrus menghubungkan peristiwa-peristiwa terkini dengan tradisi dan nubuatan Yahudi, yang mungkin sudah familiar bagi para pendengarnya. Petrus mengutip Mazmurnya Daud. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku selalu melihat Tuhan di hadapanku, sebab Ia ada di sebelah kananku, supaya aku tidak goyah. Oleh karena itu hatiku gembira, dan lidahku bersukacita, dagingku juga akan tinggal dalam pengharapan." Petrus menggunakan Mazmur Daud ini untuk menggambarkan keteguhan iman dan harapan akan hadirat dan perlindungan Tuhan. Fokusnya adalah pada Tuhan yang menyertai orang pilihannya, yaitu menunjuk kepada Yesus, untuk memberikan dukungan dalil yang tak tergoyahkan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus melanjutkan Mazmur Daud. "Sebab Engkau tidak akan menyerahkan jiwaku ke alam maut, atau membiarkan Yang Maha Kudus melihat kerusakan." Ayat ini menekankan keyakinan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Yang Kudus-Nya tetap berada di alam kematian atau mengalami pembusukan. Petrus menegaskan, bahwa ini adalah nubuatan tentang kebangkitan Yesus. Mazmur berikutnya, "Engkau telah memberitahukan kepadaku jalan-jalan kehidupan, Engkau akan membuatku bersukacita dengan kehadiran-Mu." Hal ini menyoroti sukacita dan kehidupan yang datang dari kehadiran Allah, sekali lagi memperkuat tema kebangkitan, dan kehidupan baru yang mengikutinya. Secara keseluruhan, pengutipan Mazmur 16 ini oleh Petrus, bertujuan untuk memvalidasi kemesiasan Yesus, dengan menunjukkan bahwa kata-kata Daud bersifat nubuatan, dan digenapi dalam kebangkitan Yesus. Mengaitkan Yesus dengan nubuatan nabi-nabi Yahudi. Perkuat argumen bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang berakar pada tradisi dan kitab suci Yahudi. Menawarkan pengharapan dan kepastian. Komunikasikan kepada pendengar kita, bahwa melalui kebangkitan Yesus, ada janji kehidupan kekal dan kehadiran Allah yang kekal.
Oleh karena itu, bagian ini berfungsi sebagai komponen kunci dari argumen Rasul Petrus, bahwa Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi adalah Mesias yang telah bangkit, menggenapi nubuatan dari berabad-abad sebelumnya, dan membawa pengharapan baru bagi semua orang yang percaya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang serba cepat dan tidak menentu ini, pencarian keselamatan dan keamanan adalah hal yang terpenting. Manusia mencari kepastian dalam berbagai aspek kehidupan, namun keamanan sejati dan abadi hanya dapat ditemukan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini meyakinkan kita akan kebenaran yang mendalam ini. Mazmur Daud, sebagaimana ditafsirkan oleh Petrus, berbicara kepada inti iman Kristen, yaitu janji Allah, pengharapan kebangkitan, dan anugerah hidup kekal. Yesus, sebagai penggenapan kata-kata nubuatan Daud, memberi kita landasan yang kuat. Kebangkitannya meneguhkan janji Tuhan bahwa kita tidak akan ditinggalkan begitu saja dalam liang kubur, dan hidup kita tidak akan berakhir dengan kehancuran. Pesan ini sangat penting bagi pembaca pidato Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dan tetap penting bagi kita saat ini. Hidup di masa ketika ketakutan dan ketidakpastian semakin meningkat karena peristiwa global, ketidakstabilan ekonomi, dan pergumulan pribadi, jaminan untuk aman di dalam Yesus sangatlah melegakan. Artinya, terlepas dari keadaan eksternal, jiwa kita aman, masa depan kita penuh harapan, dan takdir kekal kita dijamin melalui Yesus Kristus. Janji kebangkitan dan kehidupan kekal ini mengubah realitas hidup kita saat ini, dan memampukan kita untuk hidup dengan keyakinan dan sukacita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, bersandar pada janji Tuhan. Memahami janji kebangkitan hendaknya mengalihkan fokus kita dari kekhawatiran duniawi yang sifatnya sementara, ke nilai-nilai kekal. Kita harus memupuk iman percaya kita yang mendalam terhadap janji-janji Tuhan, mengetahui bahwa Dia setia, dan firman-Nya adalah benar. Kita hendaknya menginvestasikan waktu dan sumber daya kita dalam kegiatan-kegiatan yang memiliki makna kekal, seperti membangun hubungan kita dengan Allah, melayani orang lain, dan membagikan Injil. Hal ini melibatkan kegiatan rutin untuk membaca kitab suci, berdoa, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya, untuk memperkuat iman kita. Kedua, hidup dengan harapan kebangkitan. Pengetahuan tentang kebangkitan kita di masa depan, dapat memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan pengharapan akan perlindungan dari Tuhan. Dengan kepastian kebangkitan, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan perspektif yang penuh pengharapan. Pengharapan ini harus terlihat jelas dalam cara kita menanggapi pencobaan, menjaga hati yang damai dan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa kemenangan akhir kita terjamin di dalam Yesus. Entah di saat kita menghadapi penyakit, kehilangan sesuatu yang berharga, atau penganiayaan, kita dapat tetap teguh berdiri di dalam Tuhan Yesus, mengetahui bahwa tujuan akhir kita adalah bersama Kristus dalam kekekalan. Terakhir, berbagi kepastian. Saat kita menikmati keamanan dan harapan yang ditemukan dalam Yesus, penting bagi kita untuk juga membagikan pesan ini kepada orang lain. Kita hidup di dunia yang sangat membutuhkan harapan dan keamanan. Di dunia yang dipenuhi keputusasaan, kita bisa menjadi mercusuar yang memberikan kabar baik tentang kebangkitan Yesus dan janji kehidupan kekal setelah kematian. Kesaksian kita mengenai kesetiaan Yesus dapat mengilhami dan mendorong orang lain untuk juga mencari dan menemukan keamanan mereka di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas keamanan, harapan, dan hidup kekal yang kami miliki di dalam Engkau. Tolong kami untuk tetap berpegang pada janji-janji-Mu, hidup dengan kepastian kebangkitan, dan membagikan pesan pengharapan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Perkuat iman kami dan bimbing kami setiap hari, saat kami berjalan bersama-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.